Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait tindak lanjut dari rancangan Undang-Undang ASN, perubahan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Kebetulan informasinya hari ini 18 April rekan-rekannya, revisi Undang-Undang ASN. Honorer K2 jadi PNS. Jangan tertipu lagi. Ini deretan faktanya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi lebih rekan-rekannya terkait revisi undang-undang tersebut. Oke, kita coba cek bersama-sama. Para honorer K2 sudah lama memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS yang regulasinya diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. Tahun berganti tahun, sebagian honorer K2 menyerah dalam upaya memperjuangkan status PNS karena revisi Undang-Undang ASN tak kunjung tuntas. Sudah banyak honorer K2 terutama guru yang akhirnya ikut seleksi P3K 2021 dan 2022 dan berubah status menjadi ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, masih banyak juga honorer K2 terutama tenaga teknis administrasi dan tenaga kependidikan atau tendik yang belum terakomodir menjadi P3K. Karena ini memang minim sekali rekan-rekannya, bahkan tidak ada Pemda yang mengajukan untuk kuota tendik ini. Kabar terbaru dari revisi Undang-Undang ASN, para honorer K2 kembali diterpa angin surga tak kalah pada rapat kerja Komisi 2 DPR dan Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu dalam hal ini Bapak Aswar Anas pada tanggal 10 April. Jadi ini masih baru rekan ya, 10 April 2023 yang lalu, kembali mengungkit soal nasib revisi Undang-Undang ASN. Bahkan tertuang di poin ketiga kesimpulan rapat. Jadi ini ada dalam kesimpulan rapat kerja khusus membahas masalah penyelesaian honorer itu. Dalam rangka penguatan sistem merit dan dalam manajemen ASN, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan RB sepakat untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikian poin ketiga kesimpulan rapat kerja tersebut. Kesimpulannya rekan-rekan ya. Sebelum kalimat kesimpulan khusus poin ketiga itu diketok palu, ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang menginterupsi dengan dua pertanyaan dan pernyataan tegas. Nah, jadi itu katanya sebelum diketok palu poin ketiga terkait kesimpulannya rekan-rekan ya. Nah, yang pertama, nah di sini kita lihat, apakah sikap Menteri Anas soal kelanjutan revisi Undang-Undang ASN ini mewakili pemerintah? Nah, ini ada tanda tanya. Pasalnya, Aswar Anas hanya seorang menteri yang harus menjalankan perintah Presiden Jokowi. Percuma saja jika Anas atau Menteri Pan RB ini menyatakan siap membahas revisi Undang-Undang ASN, tetapi Presiden Jokowi ternyata tidak sepakat. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus meminta Menteri Anas tidak hanya pencitraan, karena untuk urusan penyelesaian tenaga honorer juga belum ada kejelasan. Nah, jadi ini jelas rekan-rekan ya, pernyataan daripada dari DPR ya, dari Komisi 2, jangan hanya pencitraan, tidak hanya pencitraan. Kedua, ada anggota Komisi 2 DPR yang menilai kalimat kesimpulan yang terkait revisi Undang-Undang ASN itu masih ngambang alias tidak tegas lantaran tidak menyantumkan tenggat waktu kapan revisi undang-undang harus selesai. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Ini benar juga kapan batasnya. Terlebih, sudah sekian lama revisi Undang-Undang ASN masuk agenda pembahasan, tetapi tidak kunjung kelar. Merespon hal tersebut, Menteri Anas dengan tegas menyatakan akan membahas revisi Undang-Undang ASN tersebut. Saya siap membahas revisi Undang-Undang ASN. Saya bicara mewakili pemerintah, kata Anas. Nah, ini rekan-rekan ya. Karena memang kita tahu beberapa waktu yang lalu Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa agar honorer ini segera diselesaikan, rekan-rekan ya. Soal tenggat waktu penyelesaian revisi Undang-Undang ASN tetap saja tidak tercantum pada kesimpulan Raker meski sudah ada anggota dewan yang memintanya. Honorer kedua diangkat menjadi PNS. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua memastikan
hanya honor K2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS di revisi Undang-Undang ASN. Honorer di luar K2 tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorer seperti diatur dalam PP 48 tahun 2005, Junto PP 43 tahun 2007. Revisi Undang-Undang ASN hanya khusus untuk honorer K2. Yang di luar itu urusannya lain lagi. Jadi itu katanya yang direvisi Undang-Undang ASN spesifik ya rekan-rekan ya, hanya untuk K2. Mungkinkah honorer K2 bakal diangkat menjadi PNS? Seperti dikatakan Hugua pada 2019 silam. Mari cermati lagi kesimpulan raker di Komisi 2 DPR di atas. Ada kalimat yang menyiratkan bahwa revisi Undang-Undang ASN antara lain dalam rangka mengatur mekanisme pengangkatan honor K2 menjadi PNS. Jadi di sini disebutkan honor K2. Terlepas dari fakta tersebut, revisi Undang-Undang ASN merupakan inisiatif DPR. Jadi terlepas katanya dari hal tersebut ya. Mungkin nasib revisi Undang-Undang ASN bisa cerah jika menjadi rancangan undang-undang inisiatif pemerintah. Melalui penelusuran gpnn.com, revisi Undang-Undang ASN sudah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas sejak 2017. Nah, ternyata ini sudah lama rekan-rekan ya, masuk dalam program legislasi nasional sebagai RUU inisiatif DPR. Berlanjut lagi, revisi RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kembali masuk dalam daftar RUU Prolegnas pada 2018 dan 2019. Data dari situs resmi DPR RI juga menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang ASN kembali masuk daftar Prolegnas 2020, 2021, 2022, dan tahun ini 2023. Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU revisi Undang-Undang ASN masih pembahasan. Tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai. Jadi dua hal ini belum kunjung rekan-rekan, yaitu keputusan dan selesai. Sebelumnya, Kamis 6 April, Ketua Forum Honor K2 Provinsi Maluku Utara, Said Amir, pesimistis masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas akan membawa perubahan. Nah, di sini sudah ada honorer K2 yang pesimis dengan hal itu. Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorer yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih. Revisi Undang-Undang ASN itu setiap tahun selalu masuk Prolegnas, nihil kan hasilnya. Makanya jangan sampai honor tertipu lagi. Namun kembali lagi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Anas atau Menpan RB, dia akan siap dan semoga saja secepatnya itu bisa direvisi rekan-rekannya dan sudah diputuskan dan selesai dan resmi menjadi keputusan. Itu harapan kita bersama dan semoga rekan-rekan bukan hanya K2 melainkan non K2 juga bisa ikut diangkat melalui revisi Undang-Undang ASN tersebut. Karena ini hal-hal yang dinanti-nantikan sejak lama. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.